Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin. Tafaqquh itu artinya mendalami, fiddin dalam rangka mudah-mudahan niat dan langkah kita serta keberadaan kita di tempat ini akan senantiasa mendapatkan perkenan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga semua aktivitas kita pada hari ini dan mudah-mudahan seterusnya akan tercatat sebagai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah saya janjikan tadi pagi kita akan bedah tentang masalah hukum sholat ya. Sebelum kita bahas tentang macam-macam doa kita akan bedah dulu. Pernah bedah? Pernah operasi itu bedah. Kita bedah tentang hukum akan sembahyang supaya kita yakin dengan sembahyang kita. Ya, ibu-ibu yang tahu tentang hukum-hukum mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang membatalkan, mana yang muakkad, mana yang ghairu muakkad, salatnya insyaallah akan menjadi salat yang khusyuk. Ya. Sebab itu kita harus pahami betul salat yang kita lakukan. Rukun salat ada berapa, Bu? 8 atau 7? 7. Ya benar. 7 Pak. 7 deh. Rukun salat masa ada 8? 7. Masa ada 7? 5 kalau nggak salah. Malah dianyang. 5 lah 5. Ya, namanya nggak yakin. Ya nggak yakin udah lupa. Sembahyang itu kudu yakin. Rukun sembahyang ada 8. Masuk. Kalau nggak 7 5 kan. 14, Pak. Ayah 13. 13. Diskon jadi 8 dari mana diskon? Pada salah semua. 13. Nah ini penting ya. Oke, coba kita bedah dari mulai awal ya. 13. Sholat itu dimulai dari apa? Niat ataupun takbir ya. Takbir Allah, ketika Allah itu baru niat. Atau menurut pendapat mazhab Hanafi, niat dulu lah. Niat itu bisa saja jalan sebelum berdiri itu. Yang penting niat. Aku mau sholat zuhur lagi jalan. Hati-hati. Bagi mazhab ini dibolehkan. Yang penting di hati sudah ada niat mau sembahyang. Tapi bagi mazhab Syafi'i niatnya ketika kita takbir ya. Jadi ketika kita mengangkat tangan Allah, hati kita berniat sholat. Hati atau mulut yang niat? Hati. Kalau ngomong usoli niat Lafaz. ya, bukan niat ya. Lafaz niat. Ini penting ya. Jadi sholat itu dimulai dari apa tadi? Niat. Kalau menurut fikih takbir dan diakhiri dengan Salam. salam. Ya, selesai sudah. Kalau udah assalamualaikum itu sholatnya sudah selesai. Ada orang mengatakan bahwa kalau setelah sholat selesai kemudian kita salam-salaman itu berdosa besar dan bid'ah. Sholatnya nggak sah. Ada orang kayak gitu ngomong. Setuju kan? Enggak. Orang udah selesai sholatnya ya biar. Kalau sudah assalamualaikum boleh nggak main Facebook? Boleh. Boleh nggak? Tapi tidak Sah nggak sholatnya? Sah. Jadi apalagi salaman yang dianjurkan diperintahkan oleh Salahnya tapi Nabi, sayang berdoa. terutama ketika sholat subuh. Ini banyak di tanah air di Indonesia.
Termasuk di masjid ini juga kalau sholat subuh biasanya salaman ya, menyalami imamnya. Itu ada yang mengatakan haram karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salaman itu ditentukan atau enggak tempatnya dan waktunya oleh Nabi? Enggak. Ditentukan apa enggak? Tidak. Tidak. Jadi boleh nggak kalau salaman itu habis sholat? Boleh. Salaman sebelum sholat? Boleh. Salaman di MTR? Boleh. Salaman sebelum masuk toilet? Boleh. 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 Ya. Nah, permasalahannya begitu. Kadang-kadang kita dipersempit, ya, wawasan. Contoh, yasinan malam Jumat. Ada yang mengatakan haram nggak boleh. Nabi nggak penyuruh. Bid'ah, ya. Yasin dibaca pada malam Jumat, ya. Padahal baca Yasin itu di mana saja boleh, kapan saja boleh. Ya Bu ya. Boleh nggak baca Yasin di MTR? Boleh. Oh, Nabi nggak pernah baca Yasin di MTR. Jadi buyang kadang-kadang, ya. Jadi menurut kita masalah teknis itu tidak jadi masalah, ya. Yang penting adalah isinya, ya, perintahnya dan isinya. Adapun masalah teknis itu masalah hal yang keduniaan, ya, itu diberikan kepada kita sebebas-bebasnya. Ada sabda Nabi bunyinya begini: wa idza kana fi amri dinikum fa ilayya wa idza kana fi amri dunyakum wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Saya terjemahkan begini: hal-hal yang berkaitan dengan agama maka kembalilah kepadaku, kata Nabi ya, termasuk Yasin. Bacaan Yasin itu masalah agama. Sesuatu yang berkenaan dengan duniamu maka kamu lebih tahu tentang duniamu itu. Contoh, dulu Nabi waktu haji dan umroh dari Madinah ke Mekah, naik kapal terbang atau naik perahu? Naik unta. Bu, naik apa? Naik unta. Naik onta ya Bu ya? Apakah kita harus naik onta dari Kendal, dari Blitar, dari Surabaya? Unta taksi. Unta Grab. Enggak ada Onta airline. Unta Grab. Nah ini salah dia. Jadi Bu jangan terkecok dengan hal-hal yang Kali depan kadang-kadang dulu ya. tidak masuk akal. Ya. Itu kan Yang penting dari masa ke masa penting juga banget gak salah. supaya apa? Kalau Wawasan kita mendidik lebih anak luas itu dan suatu masa berdepan sesuai masanya. dan akan dapat menghilangkan konflik kalau ilmu kita lebih luas. Itu sekarang PW. Baik, jadi Yang apa sih? tadi niat, gitu ya, niat. Niat itu tepatnya di mana? Berarti kalau tidak bersuara Orangin ya. ketika kita sembahyang, tidak baca usolli, sah apa enggak sembahyang? Sah. Ya, kayak orang-orang Cina, orang Pakistan, orang Timur Tengah itu nggak ada yang baca usolli, langsung saja Allah, langsung di hatinya apa? Niat. Niat, dan niatnya boleh bahasa Arab, bahasa India, bisa bahasa India, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, silakan. Yang penting di hati niatnya ya biar kita paham, niat itu paham, ya. Ya, kalau usolli berarti artinya apa? Saya berniat. Saya berniat. Niat isul sholat. Sholat. Saya berniat sholat. Usolli, ya. Jadi niat dalam hati saya berniat sholat zuhur 4 rakaat karenamu ya Allah, sudah mencukupi, ya. Niatnya dalam hati. Sedangkan usolli itu adalah lafaznya, ya, yang tidak termasuk dalam rukun sembahyang. Adapun rukunnya adalah pertama takbir. Takbir itu rukun loh. Oh.
Takbir itu membaca apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu kalau mau sembahyang, please jangan mulutnya mingkem. Mau sembahyang zuhur nih asar ya biar begini. Allahu Akbar harus ngomong. Iya, harus ngomong. Iya. Mulutnya Kecuali mingkem. nggak Sah apa enggak? Ya, tidak sah sholatnya karena tidak mengucapkan apa? Allahu Akbar. Takbir. Ya, maka takbir itu hukumnya rukun yang disebut sebagai takbiratul ihram. Takbir yang pertama kali dalam sholat, takbirnya ya itu tadi Allah. Adapun takbir berikutnya itu bukan rukun, yang disebut sebagai takbir intiqal, takbir pindah dari rukun ke rukun yang lain. Ibu-ibu habis berdiri mau rukuk baca Allahu Akbar. Nah itu takbir juga, Bu. Tapi takbir itu bukan rukun. Takbir apa itu? Ya, takbir sunnah intiqal. Ya, dari iktidal mau sujud, kita sudah berdiri ya Bu ya. Kita mau turun kepala kita turunkan mau sujud, baca buku kita jika mau menurunkan kepala. Takbir lagi, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud, takbir lagi, Allahu Akbar. Banyak takbir ya ternyata ya Bu ya. Tapi rukunnya cuma satu, waktu kapan? Permulaan yang disebut sebagai takbiratul ihram, dan itu harus disuarakan. Ya, yang menandakan bahwa hanya Allah lah yang paling besar ya di dunia akhirat. Ya, bukan selainnya. Jadi ibu kalau lagi berantem mempermasalahkan apapun, ya, kemudian sembahyang, kita yang sembahyang, maka anggaplah yang kita perselisihkan itu kecil adanya. Yang besar siapa? Allah. Yang kecil-kecil yang besar apa? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita mengatakan Allahu Akbar, tangan kita seperti apa? Menyerah ke dia. Allah. Ini ada makna sebenarnya. We have to surrender. Kita harus pasrah, menyerah kepada Allah. What will happen? Happen. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Aku serahkan kepada Allah. Nah, itu ya. Kehidupan kita harus kita serahkan semuanya kepada Allah. Setelah kita berikhtiar. Iya, aku serahkan semuanya. Oke, jadi dimulai dengan takbir. Habis takbir kita baca apa? Allahu Akbar. Nah ini doa kita yang kita akan bahas ya. Doa kita, doa kita itu artinya doa pembukaan, permulaan. Yang namanya sholat, sholat itu sebenarnya artinya doa. Sholat, sholawat, maknanya sami mawon itu. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, sholawat itu apa artinya? Doa. Ya doa, mendoakan siapa? Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mendoakan Nabi Muhammad sebagai ekspresi cinta kita kepada siapa? Nabi Muhammad. Beliau. Ya, masa orang cinta nggak boleh disuruh ngomong I love you? Ya namanya bukan apa? Bukan cinta. Bu, nggak boleh mendoakan, ya, namanya nggak cinta. Ya, maka ada istilah sholawat atau sholatullah salamullah ala Rasulullah. Ya, sholat ataupun sholawat artinya apa tadi? Doa. Ya, makanya kalau ada kata-kata begini, hadis Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka kata Nabi, pasti Allah akan memberimu 10 kali sholawat. Ya,
Berarti 10 kali doa, 10 kali rahmat, 10 kali keberkahan. Salawat itu syaratnya doa, kesejahteraan, keberkahan, ya, dan kebaikan. Jadi sekali kita membaca sholawat, balasannya berapa, Bu? 10 10 kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. kembali. Jadi doaul iftitah hukumnya apa? Sunnah, Rukun sunnah apa banyak yang sunnah? sunnah, sunnah. Nah ini perlu tahu. Hukumnya adalah sunnah. Ada kegedean. Rukun kalau kita tinggalkan sholatnya tidak sah. Tapi kalau sunnah kita tinggalkan sholatnya Sah. tetap sah. Cuma yang rugi ya biar. Ya. Ruginya apa? Nggak dapat pahala. Nggak paham. Nggak dapat pahala. Jadi yang paling enak tuh dapat pahala apa nggak dapat pahala? Dapat pahala. Makanya itu sunnahnya jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah. Mumpung ya biar. Kapan lagi kalau tidak sekarang ini ngumpulin apa Bu? Pahala. Pahala ya biar. Ya belum tentu ya biar nantinya. Sekarang ini kita nabung ya dengan amalan-amalan yang baik. Apalagi ketika dilakukan dalam sholat wajib maupun sunnah kita. Dari sana ke sini. Jadi doaul iftitah hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Setelah doa iftitah biasanya baca apa? Fatihah. Apa hukumnya Fatihah? Wajib. Wajib ataupun rukun? Rukun. Ya, yang paling bagus rukun ya. Rukun. Karena wajib itu nanti akan ada definisi lain lagi. Ya. Yang paling tepat adalah rukun. Jadi surat Al-Fatihah dalam sholat ya wajib hukumnya dilakukan, diucapkan. Yang kalau tidak diucapkan maka sholatnya apa? Tidak sah. Tidak sah. Makanya ibu kalau Anda tahu mana sunnah mana rukun, sholat itu sebenarnya bisa dikondisikan. Majikan dikasih waktu 3 menit, boleh nggak Bu? Boleh. Tinggal kita mengkondisikan. Yang sunnah kita pinggirin dulu ya Bu ya. Sunnah kayak kita itu kan kalau kita baca ada 1 menitnya ya Bu. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro subhanallah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Lama bulan. Baru dipanggil. 1 menit ya. Baru dipanggil. Apalagi kayaknya bacanya khusyuk banget. Wah, bisa 2 menit ya. Ya. Jadi kalau kita diberikan 3 menit untuk sementara di skip dulu bacaan apa? Fatihah. Jangan Fatihah. Doa. Fatihahnya rukun Bu. Nah, jadi yang Allah berkabir nggak usah dibaca ya Bu ya. Ya. Dikasih 3 menit oleh majikan sholat maghrib ya mereka. Habis takbiratul ihram langsung Fatihah. Langsung. Fatihah. Terus langsung ya kejar waktunya Bu ya. Yang penting rukunnya dikejar. Oke, rentetannya habis baca Fatihah biasanya nomor Bu. Surat pendek. Membaca surat Baca pendek. surat-surat dalam Al-Quran. Hukumnya apa? Sunnah. Ingat ya Bu ya. Ya. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau kita dikasih 3 menit, skip dulu suratnya. Ini untuk sementara ya Bu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Langsung rukunnya Bu ya. Ruku. Oke, rukuknya, hukumnya rukun. Rukuk ya Bu ya. Rukun itu melakukan apa? Rukuk. Nah, rukuknya itu rukun. Adapun masalah bacaannya, hukumnya sunnah. Yang penting di situ ada tumakninah. Tumakninah itu apa? Berdiri sebuah. Ya tenang sedikit lah, istirahat kayak istirahat ya Bu ya. Jangan kayak sholatnya terawih Blitar itu loh. 23 rakaat 7 menit. Nah, 7 menit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana. Nanti aja dia. Tahu tempatnya. Wah rebut itu, nggak bisa.
Jadi nggak benar ya. Dolingnya itu yang pas ya. Alhamdulillah. Itu ya. Juga Bukan itu loh di pondok. Nggak tahu di mana. Kita kalau nggak salah. Kita Dekat ada waktu saya ada yang ikut. Daerah mana itu? Ada yang tahu nggak? Mana ya? Nih. Dekat itu loh. Di pondok mana? Dekat Gus Ikdam sana loh Pak. Nggak tahu. Anu Mang Paul Hikam. Pak Mbak Hikam. Gitu ya. Nanti saya ke sana ya. Bu, ya. Hai, Udah namu Pak. Bener pakai kakak sama Nah, jadi harus ada tumak ninah, ya. Tenang itu tenang sebentar ya. Rukuk Allah Akbar. Bacaan Subhana Rabbiyal Azim hukumnya sunnah dan sunnahnya 3 kali supaya tumak ninahnya lebih jelas, lebih enak, lebih khusyuk, lebih fokus ya kalau 3 kali. Habis kalau nggak ada waktu boleh nggak sekali? Boleh. Yang penting ada tumak ninahnya ya. Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi Sami'allahu liman hamidah. Iktidalnya rukun, bacaannya sunnah. Ingat ya biar Sami'allahu liman hamidah Rabbana dan seterusnya. Yang penting ada iktidal sih. Kita jangan langsung belum tegak berdiri langsung sujud. Nah, jangan. Jadi harus tegak berdiri dan itu secara kesehatan akan membantu. Ya, lempengkan dulu apanya, tulang-tulang apanya dulu. Habis bungkuk, harus dilempengin lagi, baru bungkuk lagi, supaya elastis tulang kita. Oke, setelah rukuk, iktidal, lalu apa Bu? Sujud hukumnya apa? Rukun. Sujud hukumnya rukun. Sujud 2 kali hukumnya rukun. Bacaannya Sunnah. Ya, tapi sujudnya dengan syarat tumakninah. Harus dengan tumakninah. Ya, sujud dengan tumakninah. Ya, sujud plus tumakninah. Bacaannya Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Kalau mazhab selain Syafi'i yang kita lakukan, sebenarnya wabihamdihinya nggak perlu disebut. Cukup Subhanallah, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Cukup. Yang dilakukan di masjid sini itu cuma baca Subhana Rabbiyal A'la. Kalau rukuk Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Itu boleh. Ya. Malah Nabi sendiri dalam beberapa buku fikih itu adil. Ya. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Cukup. Ya. Mau ditambah wa bihamdi tidak ada masalah. Ya. Oke, setelah sujud kemudian apa lagi? Duduk di antara dua sujud. Duduknya hukumnya rukun, bacaannya, doanya hukumnya sunnah. Bacaannya apa? Rabbi Firli warhamni dan seterusnya. Ibu tahu nggak artinya? Nah ini perlu tahu supaya fokus tanya ya. Padahal kalau kita tahu semua, insya Allah sholat kita itu gampang khususnya sebenarnya. Tapi karena kita komit apa yang kita baca nggak ngerti, nah ini masalah itu. Nah, akhirnya pikiran kita kemana Bu? Ke dapur, Victoria Park, Indomaret, ya kerjaan, kemana-mana. Ya ini kadang-kadang untuk mendivert apa mendivert? Kemana-mana. Membelokkan ya dari kekhusyuan itu sangat gampang bagi syaitan ya yang dalam buku tafsir ya disebut sebagai satu menteri yang namanya siapa? Ada menteri sholat bukan
supaya kita khusyuk, ya. Oke. Jadi Rabbi firli apa artinya itu? Mari kita bedah. Rabbi Guru Gusti, ya Allah, ya Rabb, itu Rabbi. Rabbi, wahai Tuhanku, asalnya gitu. Tuhanku, ya-nya gak ada ya biar, bukan ya Rabbi. Kalau Rabbi saja artinya apa? Tuhanku, itu loh, Tuhanku. Kita mau melas saja. Tuhanku, ampunilah aku. Rabbi firli. Terus warhamni, apa artinya? Sayangnya aku ya Allah, aku kok dinyanyi terus oleh orang lain ya. Gitu loh Bu. Jadi ketika kita membaca itu, kita sambil minta belas kasihan karena kondisi kita yang setiap hari diapain. Ya ejek-ejek, direndahkan terus oleh temannya Bu ya. Maka kita mengadu kepada Allah, warhamni ya Allah, please ya Allah. Wajburni, ya kawan. Iya. Dan tutuplah semua keaibanku ya Allah, supaya hidup ini tidak direndahkan orang ya Allah. Ya, termasuk keaiban-keaiban kita, ya, ditutupi supaya tidak ketahuan majikan. Coba kalau dibongkar semua keaiban kita, Bu, diterminate apa enggak Bu? Terminate. Langsung. Nah, ini apa ya? Maka ibu ketika membaca wajburni itu langsung fokus ya Bu ya. Supaya keaiban kita tidak diumbar, tidak diekspos, tidak dibuka oleh siapapun. Ya, apalagi kepada majikan. Waduh, langsung kalau majikan tahu semua Bu. Padahal kita pernah dongkol, pernah ngerasa nih majikan apa buatan sih? Pernah. Sering apa jarang-jarang? Jarang-jarang. Sering. Coba rekamannya dibuka ya Bu ya, oleh Allah. Di hadapan majikan mati kita, habis gitu ya, habis ya. Jangankan dengan majikan, antara kita duduk bareng nih, dibuka semua nih keaibannya, mau lari nih, mesti lari satu ya Bu ya. Iya. Suami istri dua-duanya dibuka oleh Allah keaibannya, habis semuanya, habis. Akan terjadi tsunami rumah Tangga. sudah pasti. Maka panjenengan jangan suka mengaitkan suami ya Bu ya. Nanti akan dibalas seperti itu. Jadi kalau suami melakukan kesalahan tutupan sanggup nama badan Bu. Harus Bu, jangan sampai orang lain tahu. Kalau tahu ada bahayanya. Ya. Dan ini dilakukan, dicontohkan sendiri oleh putri Nabi yang namanya Fatimah Az-Zahra. Siapa namanya? Ketika Fatimah berantem kecil-kecilan dengan suaminya yang namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kalau lagi berantem dengan istrinya, dia larinya ke masjid, bukan ke karaoke. Bagus nggak Bu? Setuju apa nggak Bu? Setuju banget saya. Apalagi berantem dengan suami istri ngajak umroh, waduh paling bagus. Sadar. Jadi ibu kalau lagi berantem dengan suami nanti, Mas kita ke masjid yuk, gandengan Mas. Wah insya Allah itu nggak ada perang-perangan lagi. Pulangnya sudah adem ya Bu ya. Gencatan senjata dimulai. Nah itu Bu bagusnya begitu. Jadi ketika Ali kaburnya ke masjid, bukan kemana tadi? Karaoke. Ke karaoke, diskotik ya Bu ya, atau ke pantai-pantai mana? Gak tahu kalau zaman sekarang mungkin larinya ke cewek yang lain ya Bu ya. Iya, di rumah dibentak istrinya. Wah kaburnya kemana kira-kira? Kalau banyak duitnya. Selingkuh. Enggak tahu Pak. Alhamdulillah ya Bu, jangan ya Bu. Tapi kalau kaburnya ke masjid, wah bagus itu. Azan malah. Meluapkan emosi ya. Bagus Bu. Kalau masih tahu suamimu ya Bu ya, kalau habis berantem Mas. Suruh aja ya. Berantem aja. Kan ingkong,
Suruh aja meluap. Terus ditutup dengan kayak Mas, saya mau ke masjid, kamu juga ke masjid ya. Pulangnya udah. Ini bagus, itu solusi terbaik ya, peredam kemarahan ya, dan gencatan senjata peperangan di antara suami istri ya. Jadi ketika Fatimah ditinggal oleh suaminya ke masjid habis berantem, tiba-tiba bapaknya datang. Ya jelas bapaknya tahu ya Bu ya, namanya anak sudah dari mulai kecil ya, secara apapun sudah diketahui oleh bapaknya. Bapaknya tahu, oh ini kayaknya habis berantem, mukanya ada sedikit-sedikit merah cemberut. Ada kesel-keselnya, biasa bisa dibaca ya Bu ya, mukanya kesel itu bisa dibaca. Akhirnya, hai Fatimah, any problem with you dengan suami? Apa aja? No problem, everything fine, I'm fine. Kalau kita kira-kira I'm fine, lo bawa wadul. Bu, bapak kita datang nih, kita harus berantem dengan suami. Ditanya kan bapak kita, kamu ada apa ya? Terus berantem dengan suami ya? Kira-kira gak ada kok. Ngomong nggak bicara itu. Tolong simpan ya Bia. Iya. Segede sekecil apapun kalau bisa orang tua kita tidak perlu dia diberitahu. Ini keaiban keluarga. Ya. Nah, tapi karena Nabi tahu, akhirnya Nabi mencari suami Fatimah. Mencarinya bukan di Victoria Park, bukan di Sandy Beach, bukan di Wanca yang sebelah sana ya. Tapi nyarinya ke masjid Wanca. Ini dia. Makanya ada di situ. Lagi sembahyang ini panggil. Ya Abat Turab. Abatnya Turab. Wahai bapaknya debu. Saya ini sering tidur di tanah, ya, iya, bantalnya di tanah, nggak ada karpet zaman dulu ya. Akhirnya dipanggil Abu Turab, Abu Turabnya bapak yang sering tidur di atas, ya, kasur. Kalau ada kata-kata Abu Hurairah, bapaknya kucing, maksudnya bapak yang sering ngingu kucing, kasihan dengan kucing kecil, ya. Abu Ahmad, bapaknya Ahmad, karena dia punya anak namanya Ahmad. Akhirnya apa? Hey Ali, you see your wife, you go home and see her. Istrimu sudah menunggu. Kena begini, kena. Nah ini masalah keaiban ya kepada keluarganya sendiri. Sampai tidak mau memberitahukan kepada bapaknya. Ya, siapa tadi? Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kemudian warfa'ni warzuqni. Warfa'ni apa? Rafa'a itu mengangkat atau tinggi. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. 15 tahun aku kok masih kayak gini terus ya. Orang selalu nyindir aku ya Allah, please angkat ya Allah, muliakan aku ya Allah. Derajat yang lebih tinggi. Disebut sebagai warfa'ni. Ini ya. Jadi kalau kita sudah diangkat derajatnya oleh Allah melalui akhlak tentunya ya Bu ya, perangai kita, orang juga akan segan kepada kita, orang akan hormat, memuliakan, walaupun kita sendiri tidak mendapatkan penghormatan, kemuliaan. Ya, jadi ini yang akan terjadi. Ya. Jika kita membaca warfa'ni, itu artinya apa tadi? Tinggikanlah derajatku. Angkatlah derajatku ya Allah, walaupun aku kerja kayak gini ya Allah, tapi di sisimu ya Allah, angkatlah derajatku, baik di sisimu maupun di sisi manusia yang lain.
Ya, iya. Tidak semuanya orang kita kerja kayak gini-gini budi nyek-nyek ya Bu ya. Ada juga yang dimuliakan, diangkat ya Bu ya. Tergantung kepada pribadi masing-masing. Ya, kalau kita baik dengan Allah, baik dengan manusia, pasti akan diangkat kita. Ya Bu ya. Warfa'ni kemudian Warjukni. Jebur lagi. Jeburnya sudah jebur kan tadi sudah. Warjukni. Ya, jeburnya sekali aja Bu. Bukan kejebur. Jebur nih. Kemudian warfa'ni kemudian warzuqni. Ya Allah, tambahkan rezeki terus tercurah-curah ya Allah. Itu loh warzuqni ya. Dan ingat ibu-ibu, rezeki itu bukan sekedar gajian dolar. Ya, termasuk kesehatan. Mahal banget tuh kesehatan. Ya Allah. Benar Bu, malam tadi saya ke hospital Caritas di Congsawan. Pernah kan? Pernah berkunjung? Belum. Ini anak saya. Ya Allah, banyak sekali hikmahnya berkunjung rumah sakit tadi ya. Betul melihat orang yang namanya ini, ada ada yang bapak rumah, ya, pertama yang tua-tua itu, iya, kasihan, ya. Maka kalau kita sering-sering atau pernah berkunjung ke rumah sakit, kita akan menyadari betapa larangnya nikmat apa? Sehat. Apa larang? Mahal. Betapa mahalnya nikmat sehat. Wah, mahal banget. Ya orang yang lagi sakit yang saya lihat itu udah gak ingat udah duit triliunan udah gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Istri cantik lah, bisa dilihat. Ini mau nafas dengan bos-bos itu. Bener loh. Nah, jadi terus berdoa kepada Allah, wajburni warfa'ni warzuqni. Kalau jam 7 jam berapa? Wahdini. Jangan bisa kata saya Berilah libur. aku hidayah petunjuk terus-terusan ya Allah. Ya, topakkan hidayah terus ya Allah supaya aku selamat. Apa hidayah itu artinya? Petunjuk. Iya. Berbicara harus dengan petunjuk Allah. Selamatnya Selamat. dengan petunjuk Rasulullah mesti selamat. Karena kalau kita bicara harus yang sidik, benar. Ada 8 benar diajarkan oleh Buddha Gautama yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Ya, berkata benar, mendengar yang benar, melihat yang benar, niat yang benar, apalagi dengar yang benar, baca yang benar, nyatet yang benar, ya, memutuskan juga yang benar yang terakhir. Ya, harus yang benar. Ya, maka terus minta kepada Allah supaya kita diberikan petunjuk terus, baik perkataan maupun perbuatan. Insya Allah kalau kita ditunjuki oleh Allah, pasti uripnya selamat, aman, nyaman, ya. Iya, enak Bu, enak. Orang dapat hidayah itu enak. Coba ibu-ibu kalau kita nggak dapat hidayah sekarang ini, adanya di mana kira-kira kita? Di Victoria Pak. Jalan-jalan Victor sampai Mending kalau Yasinan. Oh, dia di sini. jalan-jalan sampai Ada di mana kira-kira? Di tempat karaoke. Yang tidak diridhoi Allah. Alhamdulillah. Kita nggak dapat hidayah dalam kondisi apapun. I have to go to masjid. ayam tuh Ya. Dalam kondisi apapun, aku harus pergi kemana? Ke masjid. Namanya dapat hidayah, ya. Akan ada doa tertentu yang diajarkan oleh Nabi ketika kita keluar rumah, ya biar supaya kita jalannya itu tak bengkok. Karena hakikatnya manusia itu awalnya baik semua. Manusia itu awalnya baik semua ketika di rumah sebelum keluar. Iya, pada awalnya setiap manusia itu dalam keadaan fitrah. Iya. Tapi ketika memulai melangkah, setannya di situ.
ya Bu. Betul. Ya, niat dari rumah baik, karena kita mau ke masjidnya Bu ya. Baru 100 meter keluar dari rumah, setannya bisiki ya Pak, itu temanku itu bagus itu bisa ngajar Pak. Nah baru di situ dia apa Bu? Diganggu, digoda oleh syaitanir rajim. Kalau kita kuat, ya insya Allah sampai ke masjid ya Bu ya. Tapi kalau cuma seperempat, setengah naiknya berbahaya. Jadi penting banget membaca jadi wahdini. Jadi apa artinya wahdini? Ada wahdini. Kalau dini saja lain apa? Harus wahdini, ada hanya. Wahdini, wahdana, wahdana. Bukan ada nyanyian. Wahdana itu artinya kami sendiri. Wahdana. Wahdini. Habis wahdini apa? Wahdini. Wah ini penting banget, penting. Wahdini apa artinya? Afiatkan aku ya Allah. Afiat itu apa? Sehat. Terus minta kepada Allah, ya, supaya selama kita di Hongkong ataupun di dunia ini, ya, kondisi kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena kalau sudah sakit Bu, dunia ini nggak ada artinya, benar Bu? Sakit kaki aja, nggak bisa jalan. Apa yang terjadi? Satu di terminate, keduanya apa? Orang nggak bisa jalan. Miskin, habis miskin apa lagi? Orang nggak bisa kemana-mana ya dia. Oh banyak dampak negatifnya. Ini baru sakit kaki ya dia. Makanya jaga kesehatan dan terus minta kepada Allah dengan doa ya. Yang doanya tadi apa? Wa'afini. Allah afiatkan aku ya Allah. Terus ya. Iya. Ada nggak di sini yang nggak pernah sakit selama kerja di Hongkong? Sakit lah. Sakit COVID Pak. Covid pernah. COVID Oke. 2 kali. Yang nggak pernah masuk ke rumah sakit maksudnya, tapi Oh klinik. enggak. Jangan Pak, jangan Pak, jangan. Ya belum pernah. Jangan Pak, jangan ngomong belum pernah jangan. Ya jangan sampai. Jangan. Iya, jangan. Kalau kepengen seperti itu, sebenarnya syaratnya satu saja. Jaga hati. Jaga apa Bu? Hati. Kalau hati sudah terjaga, pasti kepalanya sehat. Karena kalau kepala sudah sakit, Bu, semua badannya akan ambruk, benar Ini kan enggak? gak sembarangan. Ya makan nikmat. Orang yang smackdownan, kalau smackdown, badannya kuat kalau smackdownan. Kuat, tapi kalau sudah kepalanya geliang-geliang ambruk apa enggak dia? Makanya Ibu, kepala harus dijaga ya, dia. Mulainya dari hati. Dari hati dulu. Hati. Kalau hatinya tenang, bening, sehat, bersih, kepalanya akan bersih semua insya Allah ya. Iya. Ini makanya dijaga terus lagi. Ya, supaya apa? Sehat walafiat. Sering saya sampaikan di sini. Jadilah Anda seperti lautan dalam yang dikirimi jutaan bangkai, jutaan sungai ya Bu ya, yang berisi bangkai, kotoran-kotoran sampah, Laut namanya. limbah-limbah industri, semuanya hanyutnya kemana Bu? Laut. Lautnya nolak apa enggak? Terima. Tidak. Ahlan wa sahlan kata laut. Ya. Kuning. Ya. Welcome. Enggak pernah nolak. Diterima dengan hati yang paling ikhlas. Paling lapang. Kita juga sama. Diwadani orang dengan kata-kata yang kotor kayak sampah tadi itu ya, limbah industri, kata-kata yang kotor untuk kita terima dengan hati yang Lapang. sakit membuat. Insya Allah. Kalau ini bisa, tidurnya enak, Enak. makannya enak, tidurnya enak, mandinya Enak. bersih. Enak mandi kok enak. Kalau mandi nggak basah itu namanya bebek. Mandi kucing. Iya, kita sekarang happy bisa senyum-senyum ketawa. Sampai di rumah majikan kita nggak tahu ya. Tetap ketawa Pak.
Bisa seneng lagi apa enggak? Saya sendiri. Ya. Anak-anak maju. Nanti aku sering bolak-balik ya. Wa'afini Pasti ngintek. wa'fu'anni. Maafkan segala kehilafanku ya Allah. Dosa-dosaku gak perhitungan. Dosa-dosaku itu bagaikan pasir di lautan apa di truk pasir. Di lautan ada pasir. Di pantai. Nah, ya. Saking banyaknya pasir di pantai, itulah seperti dosa kita. Ada nggak orang bisa ngitung pasir di Seko pantai ya? Bagaikan bulu-bulu domba bagi kau. Ada hadis yang lain. Ini dosa kita. Ada nggak orang yang menghitung bulu domba satu kaki? Puyang nggak bu? Ya bu yang bisa karena puyang. Nah itulah dosa-dosa kita kalau kita itu banyak. Bagaikan apa lagi? Busa. Busa di lautan. Buih di lautan. Di lautan apa di ember? Lautan. Susah loh ngitung buih di lautan. Habis ngitung sana ada lagi. Ombaknya yang biar susah ngitungnya. Itulah dosa-dosa kita. Satu lagi dalam hadis, bagaikan dedaunan di pohon-pohon. Ada yang pernah ngitung nggak pohon beringin? Sa Indonesia ada nggak orang bisa ngitung pohon beringin? Belum ada sejarahnya kan dia puyang ngitungnya pun bisa, tapi punya puyang lama ya bu. Jadi ini makanya penting untuk merenungi, ya. Rabbi firli warhamni, terus wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terakhir ini maaf. Setelah itu baru sujud lagi. Sujud yang kedua juga hukumnya adalah rukun, sementara bacaannya sunnahnya 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Sebenarnya adil juga boleh, tapi hamdinya tidak perlu ya. Subhana rabbiyal azim. Tapi kita sudah kebiasaan Ya. yang apa yang Subhana rabbiyal azim. Wa bihamdihi. Boleh. Ya. Kemudian sujud itu biasanya posisi kita bagaimana? Kepala kita di mana? Di bawah. Luar biasa. Pelajaran sujud ini sebenarnya sedang mentraining, melatih kita untuk menjadi orang yang paling tawadhu di dunia. Yang namanya kepala biasanya di mana? Di atas. Kepalamu di mana sih? Di atas. Di atas ini ya. Termasuk kepala-kepala daerah, kepala sekolah, kepala Garuda, kepala MPR, ya Bu ya. Mereka kalau sudah diangkat jadi kepala, enak apa enggak Bu? Enak karena di atas terus punya bawahannya Bu ya. Lagi enak-enaknya, disuruh apa? Turun. Kepala kita biasa di atas. Yang menyuruh Allah disuruh sujud, panjenengan bahkan apa enggak? Mau apa enggak Bu? mau. Harus mau. Ini latihan sebenarnya. Ya, iya, ditempatkan di atas tanah yang diinjak-injak oleh kita sendiri. Di karpet ini berapa juta orang injak-injak. Sejak karpet ini dipasang 1 miliar. sampai sekarang, kira-kira berapa ratus juta ini? 1 miliar 500 miliar. Iya, nggak tahu ada apanya kalau pakai mikroskop itu ya. Ada produknya, kotor-kotorannya. Sujud juga, wah malah sehat itu. Karena Allah yang menyuruh. Ya, makanya kalau ada orang hati-hati biasanya bawa sajadah sendiri. Karena begini nih kan batuk orang berapa kali. Ya, saya biasanya bakteri cepat mati. Boleh nggak bawa sajadah sendiri?
Nabi, kalau kita habiskan waktunya nggak cukup, kita akan bahas di fotokopian kita ini tentang bacaan doa kita yang saya sarankan ibu-ibu, please tolong hafal yang pertama ini, ya. Panjang juga tidak, pendek juga tidak, sedang. Dan ini yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibaca di masjid ini, dibaca di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan kebanyakan umat Islam di seluruh dunia bacaannya ini nomor 1. Sementara di Indonesia, di Malaysia, Singapura, ya, kebanyakannya nomor 2. Dan itu lebih panjang dan biasa baca ya. Nah, maka coba selagi kita berada di masjid ini, gunakan nomor 1 ini ya Bu ya. Ini sedang dalam menurut saya, dan ini sering dibaca oleh Nabi. Semuanya betul. Kalau kita tahu tiga-tiganya, maka kita bisa beradaptasi. Kalau imami Indonesia kita baca nomor 2, kalau imami orang Cina atau Pakistan atau Arab kita nomor 1. Karena saya pernah diprotes oleh ibu, bukan di sini. Pak, kok cepet banget Pak kamu rakaat pertamanya? Nah, saya terangkan ya, sembahyang. Karena saya baca yang pertama, sementara jamaahnya baca nomor 2. Jadi rupanya banyak bacaan Nabi yang kita bisa ikuti, ya. Tujuannya adalah untuk mengadaptasi, menyesuaikan di mana kita sembahyang, ya. Makanya nanti ibu maghrib, ibu kalau sholat maghrib nanti ya, coba perhatikan cepat banget rakaat pertama. Iya, baru Allahu Akbar, ya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita kan apa ya biar nunggu bacaannya. Baca doa, iftitahnya itu panjang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira dan seterusnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inni wajjahtu wajha, banyak banget bacaan dia. Karena nanti ibu bisa merasakan, mengalami nanti maghrib ya biar antara Allahu Akbar dengan Fatihah itu cepat banget, apalagi maghrib, ya. Apa bacaannya? Nah, ini PR ini ya, ya. Maka kita harus cerdas, ya. Nah, saya juga begitu kalau makmumnya itu orang Indonesia semua, saya ambil nomor 2. Kalau campur-campur, saya nomor 1. Karena penyesuaian, ya. Doanya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Cepat Bu. Nah, ini yang sudah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sudah tahu? Subhanakallahumma wa bihamdika. Terus wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha. Tolong dipotong-potong ke wa sebelum wa itu dia. Wa itu artinya dan. Sudah cepat hafal. Tolong dipotong di garis miring. Subhanakallahumma garis miring. Ya. Kemudian wa bihamdika garis miring. Ya, ini katanya. Wa tabarakasmuka garisnya miring. Stroke itu apa artinya? Garis miring. Kalau penyakit stroke Miring. ya orangnya miring sebelah. Sebelah. Ya yang sebelah hidup, sebelahnya Mati. orang stroke ya dia. Miring kayak orang miring. Jadi wa tabarakasmuka garis miring
wa ta'ala jadduka garis miring Wala. wa la ilaha ghairuka. Berarti ada berapa garis miring? 1, 2, 3, 4, 5. 4 atau 5? 5. Garisnya 4. Ciro lupa. Garisnya Atau 4. garis miring? Garisnya 4. Ah, ya. Masa 4 seminggu gak hafal. Apa, Pak? Satu hari. Satu hari. Insyaallah. Hari ini ngapal Subhanakallahumma. 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 Besoknya Ya subhanallah. Baca hafal. Lusanya. Nanti dibaca sekali. Iya, tiba bisa. hari berikutnya Enggak usah. Wa ta'ala jadduka. berarti 5 dong. 5 akhirnya. Iya, kalau Dan garisnya terakhirnya wala ilaha ghairuka. Bukan wala ilaha illallah, tapi wala ilaha ghairuka. Please dihafal dan dipraktekkan. Insyaallah. Kalau Anda tidak mempraktekkan dalam 48 jam, dijamin Lupa. Hilang. Ayo dipraktekkan nanti di malamnya Bu yang terus. Insyaallah. Ya, besoknya dipraktekkan lagi. Kalau yang nomor 2 yang biasa itu sampai mati, mau mati juga masih ingat. Ini Dari kecil kecil soalnya. ya benar. Iya, nggak mungkin hilang itu. Iya, iya. Selagi masih sadar ya Bu ya. Iya. Nah, jadi ini perlu dipraktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha. Ikuti saya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada yang sudah hafal boleh keluar. Hai. Belum Ya, ada yang sudah keluar. Ada yang bisa. Subhanallah. Subhanakallah. Gampang sebenarnya. Wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekarang saya bahas artinya. Subhanaka artinya Maha suci. Maha suci Kau. Ditambah Allahumma ya Ya Allah. Allah. Maha suci Kau ya Allah. Jadi Ibu, ketika kita mengucapkan kepada Allah Kau Maha Suci, itu artinya kitanya maha apa Bu? Kotor. Pernah ngaku kepada Allah? Ngaku saja. Merasa. Ya, kita merendah dirikan kepada Allah Ya, ya, dan kita mengakui hanya Allah yang paling apa? Suci. Maka jangan jadi sok suci. Jangan, nggak boleh disombong sok suci itu dia. Ya, karena yang suci adalah hakikatnya siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita semuanya maha kotor, ya, mengakui diri ya biar kepada Allah ya biar. Secara fisik kotoran yang banyak, secara mental spiritual kadang-kadang terkeluar kotoran-kotoran itu. Apa secara fisik? Kita itu kan mempunyai 9 lubang. Pernah hitung Bu, pernah hitung Bu? Mana-mana 9 lubang yang mengeluarkan sesuatu? 2 mata. Dua mata saya, hidung saya. Apa yang keluar dari 2 mata? Kotoran. Ketep. Mau dikasih itu? Enggak. Kasih hadiah itu mau nggak? Enggak. Ada yang mau ya Bu ya? Kotor Bu, kotor semua. Di bawah mata Hidung. keluar apa biasa? Ingus. Macam-macam ya Bu ya. Yang paling bahaya itu di bawah itu. Mulut sudah mengeluarkan banyak kotoran. Kalau ngomong, waduh, Menyakitkan. ya Allah, jadi dua-duanya ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Kiri kanan telinga keluar apa Bu? Sudah berapa 7 ya Bu ya? 2 lagi yang bawah depan belakang. Oh kotor semua Bu. Ada yang mau orang dikasih kasih hadiah ya Bu ya? Walaupun bungkus apa Bu? Mau. Jadi kita harus mengakui bahwa kita semua tidak ada yang bersih yang sempurna. Hanya milik Allah saja yang ada kesempurnaan itu ya Bu ya. Jangan sombong ya. Subhanakallahumma Wa bihamdika. wa bihamdika wa tabaraka. Di artinya dengan abdi itu artinya memuji, ka itu artinya mu, dan dengan memujimu ya Allah, yaitu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sering-sering ya. Ini Pujian loh sudah sebenarnya lama loh ini. hak telah milik Allah Subhanahu. Makanya jangan mabok dipuji, jangan cari pujian, nantinya Anda akan berpotensi stres kalau nggak dapat apa pujian. Baru ngirim postingan 1 jam mengharapkan pujian 200 juta, tiba-tiba yang keluar cuma 1. Ayo kira-kira gimana? Stres gitu. Buka lagi 2 jam berikutnya, blas, nggak ada tambahan. Wah, tambah kesel gitu. 1 hari cuma dapat 3 Bu. Ayo aku stres apa? Beda dengan orang yang memposting karena Allah ya. Aku mau dipuji, mau dicaci, aku serahkan semuanya kepada siapa? Allah. Dipuji, kita mengucapkan alhamdulillah. Dicaci, kita mengucapkan inna lillah. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak apa gak kalau gitu? Enak. Makanya itu dalam kerja di rumah majikan ya Bu ya. Please jangan mencari elemen majikan. Jangan mencari menuntut ucapan terima kasih dari orang lain. Jangan Bu, nggak usah ya Bu ya. Kita niatkan itu yang penting kerjanya apa? Keras, cerdas, ikhlas, kerja sampai tuntas. Selain daripada itu, ya serahkan semuanya kepada siapa? Ini ya, yang diatur oleh agama kita. Ya. Jadi kalau Anda dipuji orang, maka kembalikan pujian itu kepada pemiliknya, itu kepada siapa? Allah, dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Enak, paling enak tuh, paling enak. Kitanya enak, yang memuji juga enak. Alhamdulillah, Mbak. Terus dipuji orang yang punya, Mbak, kamu kok cantik banget hari ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Mbak. Aku baru beli apa? Semuanya ini, semuanya dari Allah, Mbak. Nah,
Jawabannya apa? Loh aku kan baru dapat gajian loh Pak. Kalau jawabannya kayak gitu kira-kira gimana? Kesel apa enggak yang begini? Kesel. Yang uji tadi itu kesel apa enggak? Kesel ya. Nah, maka yang paling terbaik ujian itu kembalikan kepada siapa? Iyalah Allah kita. Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil ya. Kemudian wa tadarakas tabarok. Tabarok itu apa sih? Sering kita mengucapkan tabarakallah. Apa Bu? Berkah. Membawa keberkahan ya. Tabarakasmuka. Nama-nama Allah itu kalau kita sebut membawa keberkahan kepada diri kita sendiri. Itu maksudnya ya. Tadi sebutannya apa doanya? Wa tabarakasmuka. Apa artinya di situ? Maha berkah namamu. Maha berkah namamu. Maksudnya kalau kita menyebut nama Allah yang 99 kau meng itu nama ya Bu. Apa itu namanya? Asmaul Husna. Leng-meng. Leng-meng. Mengnya itu agak tekan gitu ya. Leng-meng. Leng-meng apa leng? Leng-meng saja. Ada meng. Ya, bukan itu. Meng itu. Leng-meng. Beautiful name. Ya, ada 99 ya. Maka akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan hanya menyebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Razzaq nama Allah ya Bu ya. Keberkahannya apa? Kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyebut ya Razzaq, hakikatnya kita memohon rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh ya. Ya Rahman, ya Rahim, kita sebut-sebut Allah. Hakikatnya kita sedang berdoa memohon kasih sayang dari siapa? Dari Allah ya. Itu yang disebut tadi doanya wa tadarakas Maha berkah namamu ya Allah. Ya. Habis itu apa lagi? Wa ta'ala jadduka. Apa artinya Bu? Dan Maha tinggi kekayaan. Maha tinggi Kekayaan. kekayaanmu, kemuliaanmu, kehebatanmu. Jadi nggak ada tandingan. Ya, kemuliaan Allah, mulianya semulia. Kalau kita kan kemuliaannya ditutupi oleh topeng, ya Bu ya. Tahu maksudnya? Ditutupi oleh aksesori kita ini, supaya dikatakan solehah. Aku pakai kerudung. Nah, berarti kerudung itu aksesori ya Bu ya. Habis korupsi, pakai topi putih itu loh, namanya kopiah. Kan banyak orang di sidang itu ya. Pengadilan itu loh, kalau di sidang udah sih ditutupi apa tuh? Apa maksudnya sebenarnya? Sebelum ditangkap nggak pernah pakai itu, ketika dibawa pengadilan pakai itu, apa maksudnya Bu? Kalau bukan ingin untuk menutupi apa ya? Boroknya ya Bu ya. Jadi topi itu pakaiannya aksesori, topeng dasi, topeng sorbannya Bu ya, topeng jubah, topeng kerudung, ini topeng. Ya Bu ya. Hakikatnya dalam hati kita yang tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan terkecoh oleh topeng-topeng aksesori-aksesori yang kita lihat. Belum tentu jaminan Bu. Ya biar betul Bu. Ini namanya topeng-topeng. Ya. Jadi wa ta'ala jadduka, maha hebat, maha tinggi kemuliaanmu, kekayaanmu, tidak ada pesaingnya, ya, tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak bisa disaing.
Kalau disaingkan antara kemuliaan Allah dengan kita, ya pasti kalah. Mau nggak ingat lagunya? Wongko ini kok Banding ke saing ke yo dibandingkan dengan kemuliaan Allah mati kita ya dia kalah. Jadi wa ta'ala jaddukan. Kemudian terakhirnya wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan atau selainnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menundukkan menyembah selain daripada Allah, ya, menggantungkan diri kita kepada selain daripada Allah, ya. Yang wajib kita pasrahi, kita sembah, ya, hanya syarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa ya? Sekarang jam 5. Ya, kemudian nomor 2-nya, nah ini biasanya kita nih, ya, ikuti saya. Allahu Akbar kabira, baca. Allahu akbar kabira Walhamdulillahi katsira. walhamdulillahi katsira Wa subhanallahi wa subhanallahi bukratan wa asila. bukratan wa asila Inni wajjahtu inni wajjahtu wajhiya wajhiya lilladzi fatara as-samawati lilladzi fatara as-samawati wal arda wal arda hanifan musliman hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. wa ma ana minal musyrikin. Inna salati Inna sholati wa nusuki wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin la syarika lahu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. wa ana minal muslimin. Yang terakhir itu bagus kita maknai ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ini wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kalau dipelajari artinya dia supaya enak intinya ketika kita membacanya. Alhamdulillah, mungkin yang ketiga bisa dibahas. Ya. Jadi PR minggu depan bisa Insya yang Allah. satu ya Bia. Ya. Satu kasih PR. Sama yang itu Kalau ya. ingatan saya berdua kan, berdua ingatkan saya. Buakil ada buakil. Jangan nggak datang loh ibu ya. Insya Allah. Ada yang dua ya? Oh Yang dikasih tadi pagi dua satu. dikasih dua prize itu ya. Tadi pagi satu ada Kasih kepala. semangat. Yang tadi pagi. Oke, baik, sekarang kita cukup sampai di sini. Ada tadi. Silakan ditutup Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.